Anak tunarungu sering mengalami kesulitan dalam produksi bunyi bahasa karena keterbatasan pendengaran yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam meniru dan memahami bunyi secara akurat. Kesalahan-kesalahan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya umpan balik auditori yang membuat anak tunarungu sulit memonitor dan memperbaiki produksi bunyi mereka sendiri. Pintar. Mana Ya, pintar apa itu? Apa? Hebat. Bisa kita simpulkan dari video tersebut, anak tunarungu cenderung mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan fonem karena mereka tidak bisa mendengar umpan balik auditori dari suara mereka sendiri. Vokal biasanya dilafalkan dengan kualitas yang bervariasi. Misalnya, vokal A bisa terdengar terlalu terbuka atau justru samar. Beberapa vokal lain bisa terdengar mirip satu sama lain karena ketidaktepatan kontrol artikulasi. Menurut Link 2002, Speech and the Hearing Impaired Child Theory and Practice, Link mengembangkan teknik auditory verbal terapi yang sangat terkenal dalam pelatihan bunyi, termasuk vokal untuk anak tunarungu. Fokus pada pelatihan produksi suara melalui alat bantu dengar dan umpan balik pendengaran. Untuk cara mengatasinya, yang pertama ada terapi bicara atau speech therapy. Terapi bicara adalah pendekatan utama. Terapis akan melatih anak membedakan dan memproduksi bunyi vokal secara benar, menggunakan teknik visual, taktil, dan kinestetik untuk memperkuat produksi bunyi vokal. Contohnya seperti membedakan bunyi vokal A, I, U, E, dan O, atau dengan melakukan latihan cermin, yakni mirror exercise untuk melihat bentuk mulut saat mengucap vokal. Kedua, yakni ada pemanfaatan visual atau visual cues. Karena anak tunarungu kesulitan mendengar suara, visualisasi sangat penting. Seperti metode cermin, anak akan menirukan gerakan bibir dari guru atau terapis, kemudian menggunakan gambar fonem atau simbol gambar untuk tiap vokal, dan video atau peragaan gerakan mulut dalam mengucapkan vokal. Kemudian untuk cara yang terakhir ada metode auditori verbal atau jika menggunakan alat bantu dengar atau implan. Jika anak memakai alat bantu dengar atau impan koklea, latih persepsi bunyi vokal secara perlahan. Gunakan teknik auditory training untuk membiasakan telinga dan otak terhadap bunyi vokal. Bisa disimpulkan bahwa latihan vokal pada anak tunarungu membantu meningkatkan artikulasi dan pelafalan, meskipun mereka mengalami kesulitan mendengar bunyi secara akurat. Dengan pendekatan yang tepat, anak dapat belajar membedakan dan memproduksi vokal secara lebih jelas, sehingga kemampuan berbicara dan ekspresi bahasanya pun berkembang.